Oke. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Masih. Maupun pada siang kayak gini ya. Tetap masih semangat kan? Masih. Nah, coba pembelajaran kali ini kondisi yang kelas apakah masih berantakan atau tidak biar kita belajarnya nyaman. Ya, coba lihat di bangku kalian kalau ada sampah silakan kembalikan dan buang keluar. Ya. Ada kan? Ada. Alhamdulillah. Berarti masih semangat. Silakan Nia pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Terima kasih. Duduk semua. Setelah menyanyikan lagu tersebut, ya, meningkatkan rasa kecintaan terhadap, gitu kan, mencintai terhadap keberagaman, ya kan, yang ada di Indonesia. Bahwa di Indonesia itu sendiri banyak beraneka ragam, gitu kan, budaya, ras, suku dan yang lain. Ini hadir semua ini. Bagus ya. Ada untuk kehadiran kali ini karena hadir semua, silakan lakukan absensi aja. Untuk bukti fisiknya, lakukan absensi melalui pinjar sekolah. Silakan gunakan handphonenya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah hak asasi manusia tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini kan materi ini sudah kita bahas di minggu sebelumnya di pertemuan pertama. Ada yang tahu nggak tentang makna dari hak asasi manusia? Ada yang tahu? Apa itu hak asasi manusia? Ada yang tahu hak asasi manusia? Silakan. Ada yang tahu? Masih tahu kan materi yang sebelumnya? Boleh, silakan berdiri. Izin menjawab Pak, nama saya Alia Eka Faija dan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri kita sendiri. Hak yang melekat pada diri kita sendiri. Ada yang lain? Hak yang melekat pada diri kita sendiri. Ada yang lain? Silakan. Ada? Boleh? Nama saya Elias Apriliana. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri sendiri, terlepas dari keluarga negaraan. Oke, sip, mantap, go. Bukan. Baik, kita lanjut. Kemarin kita kan berbicara masalah hak asasi manusia, hak kita sebagai warga negara, hak kita sebagai
sebagai anak di lingkungan keluarga, hak kita sebagai siswa di sekolah, hak kita sebagai warga negara, gitu kan, hak kita sebagai masyarakat. Nah, dari KDN di sini kalian nanti ya kan akan menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan, bukan perbedaan di antara kalian, bukan ada yang beda agama, ada yang beda ras, ada yang beda keturunan, ya kan. Nanti kalian akan saling menghargai satu sama lainnya. Nah, yang keduanya bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus lebih responsif dan ini nanti dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Yang ketiganya, ini baru ke tingkat pengetahuan kita, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, setelah kalian menganalisis kasus-kasusnya, nanti kalian itu akan menyajikan, ya, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini, ya, setelah mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tadi kan menganalisis. Yang keduanya menganalisis sama, ya, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Yang ketiganya menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempatnya merancang upaya-upaya, yang nanti kita merancang upaya-upaya seperti apa? Upaya-upaya yang dilakukan oleh kita, ya, merancang upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menyimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang selanjutnya, yang keenam, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, itu ya dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Berdiri semuanya, kita briefing dulu, ya. Ayo briefing dulu. 1, 2, 3 ya, kompak. SMK bisa, SMK hebat, SMK hebat, SMK 12 bangkit. Pembelajaran kali ini, baik, untuk pembelajaran kali ini, untuk langkah-langkah pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan caranya kita akan dibagi beberapa kelompok. Kelompoknya masih yang kemarin ya. Ini kelompoknya masih yang kemarin. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini masih kelompok yang kemarin. Nah, Bapak nanti akan berikan LKPD-nya untuk dikerjakan sama kalian. Sebelum ke sana, kita akan menganalisis dulu yang namanya tayangan video yang di depan. Ya, nanti Bapak akan tayangkan video. Kalian analisa ya video tersebut. Setelah dianalisa, tuangkan jawaban-jawabannya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ataupun hasil analisa kalian itu di dalam LKPD yang nanti Bapak akan bagikan. Paham ya? Oke. Setiap kerja kelompok, setiap kelompok itu harus punya peran dan aktif. Ya, setiap anggota di dalam kelompok itu harus setiap individunya harus punya peran. Ya, harus aktif. Yang satu misalnya sebagai ketua, yang satu sebagai notulen, yang satu sebagai apa. Kalian harus berbagi peran. Jangan sampai hanya satu orang saja yang mengerjakan. Baik, kita lihat tayangan berikut.
Anak putus sekolah bukan perkara baru di negeri ini. Kebanyakan dari mereka bekerja di jalan demi mendapat uang. Perjuangan yang harus dilakukan agar bisa tetap makan. Tubuh kecil anak-anak jalanan bekerja layaknya orang dewasa. Tiada mengenal waktu dan tempat. Ini Laras, usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah 2 tahun Laras putus sekolah. Ketika itu, ia kelas 5 SD. Laras terpaksa menyerah karena tak mampu mengikuti pembelajaran daring. Nggak ngirimin tugas dari pihak sekolah, suruh ngundurin diri. Ngundurin diri itu tanda tangan surat. Adik kamu juga berhenti ya? Iya, baru kan beda berapa bulan doang sih. Surat itunya juga, surat pengunduran dirinya juga dibarengin. Sosok ibu yang menjadi sandaran hidup dipanggil Sang Halik. Sejak itu, Laras diasuh Nur Hayati, kakaknya, sebab ayah mereka pergi tanpa jejak. Menganalisa dari tayangan tersebut, ya, video tersebut, apa yang kalian rasakan? Sedih ya? Banyak kayak yang terjadi kasus seperti ini di lingkungan kita? Banyak. Ada nggak teman-teman kita yang seperti itu? Yang tadinya teman kita ingin melanjutkan sekolah, tapi dikarenakan biaya, akhirnya dia kerja. Ada nggak tetangga kita? Coba ceritakan tetangganya. Ada nggak tetangga kamu yang seperti itu, gitu kan? Dia seperti apa sekarang? Masih bekerja sebagai apa? Pemulung, Masya Allah. Tapi kan dia tuh sebenarnya ada keinginan untuk sekolah, gitu. Ya, ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Ada yang dulu misalnya dia teman kalian punya waktu SD, ya, waktu SD setelah lulus SD bukannya dilanjut ke SMP, malah ikut bapaknya kerja. Hasil analisanya itu di LKPD yang nanti Bapak berikan ke kalian. Ini LKPD ini silakan kalian isi, ya, kerjakan berdasarkan kelompok, ya. Oke. Setiap kelompok kan pasti punya ketuanya kan? Siapa ketuanya? Kalau kelompok ini siapa tuh? Cungkan tangan semuanya. Kalau mau dipilih lagi, cungkan tangan semuanya yang tinggi. Acungkan dulu yang tinggi. Yang tinggi semuanya. Kelompok satu tinggi. Cungkan. Hitungan 3. Tunjuk satu orang jadi ketua. 1, 2, 3. Harus yang banyak di sini. Petunjuk pengerjaannya, pilihlah salah satu kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban yang akan diidentifikasi oleh kelompok kalian. Carilah data-data atau bahan-bahan dari berbagai sumber informasi, ya, untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
3, 4, 5. Kelompok 4 dulu, silakan ke depan. Karena kemarin kelompok 3 sudah. Kelompok 4 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai melanggar lalu lintas, mengabaikan peringatan yang diberikan. Pertanyaannya, mengapa kasus tersebut dianggap penting oleh kelompokmu? Jawaban kami yang telah didiskusikan, kelompok kami menganggap kasus ini penting karena menyoroti pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Jika pengendara yang mengabaikan peringatan dan aturan lalu lintas bisa membahayakan nyawa mereka sendiri dan orang lain. Keselamatan di jalan raya adalah isu yang selalu relevan dan penting untuk diperhatikan. Melalui kasus ini, kita bisa mengingatkan dan menyadarkan orang-orang akan pentingnya menghormati aturan lalu lintas dan peringatan yang diberikan demi keselamatan bersama. Baik, kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dari kelompok kami ingin bertanya, bagaimana perananmu sebagai bagian dari anggota masyarakat untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran hak dan kewajiban dan pengingkaran kewajiban? Izin menjawab. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjaga keselamatan bersama dan menghindari pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama, untuk mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah kesadaran dan edukasi. Bersosialisasikan pentingnya mengikuti aturan lalu lintas dan menghormati tanda-tanda peringatan. Yang kedua ialah contoh yang baik, yaitu mematuhi aturan lalu lintas secara pribadi adalah langkah awal yang kuat. Dengan menjadi contoh yang baik, orang lain juga akan cenderung mengikuti. Yang ketiga ialah keterlibatan aktif. Terlibat dalam program atau inisiatif masyarakat yang berfokus pada keselamatan berlalu lintas. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, atau diskusi mengenai keselamatan berkendara. Cukup? Terima kasih. Begitulah presentasi dari hasil analisis kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4 ya, kelompok 4 yang sudah mempresentasikan sangat luar biasa, sangat bagus ya hasil kerja kelompoknya ya, dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Mungkin karena waktu sudah hampir habis ya, 5 menit lagi ya untuk pulang karena sekarang sudah siang hari, kelihatannya agak lesu juga buat kita semuanya ya. Baik, dari diskusi kelompok ini akan dilanjutkan nanti di presentasi di minggu depan ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi presentasi kelompok yang berikutnya. Tadi kelompok berapa? Lanjut ke kelompok 5. Bisa menyimpulkan seperti yang barusan disampaikan oleh kelompok 3. Kelompok 3 tadi dapat mempresentasikan di depan. Kita bisa menyimpulkan dari permasalahan ya, kasus yang mereka ambil. Ya kan, kasusnya tentang apa tadi? Lalu lintas. Terus pemecahan masalah yang juga diselesaikan. Upaya apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut, dan upaya apa yang dilakukan oleh kelompoknya.
dari pelanggaran lalu tadi didiskusikan bahwa ada beberapa faktor di sana terkait masalah pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Nah, pelanggaran seperti dalam berlalu lintas itu kan ada, apakah itu kan dari faktor internal ataupun eksternal yang tadi disebutkan oleh kelompok 3. Nah, di sini ada yang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor internalnya karena sikap egois. Seperti tadi kan sana ada apa ya, kita jalan sendiri gitu kan, biarinlah jalan-jalan kita gitu kan, biarinlah gitu kan motor gede atau motor apa gitu kan, baik biarinlah gitu kan pengendara kayak gimana. Kadang-kadang sifat egoisnya sangat tinggi gitu kan, akibat faktor internal. Sedangkan yang kedua ini itu rentannya kesadaran warga negara terhadap peraturan. Kalau kita pakai motor, kita pakai ada kan? Kita mengirimkan di sana soal pilihan ganda, silakan buka handphonenya, ada soal pilihan ganda di sana, ya kan? Silakan buka dan kerjakan. Ya. Ada 5 soal, ya, yang sudah Bapak buat di pijar sekolah, ya, pijar sekolah ya, misalnya dipakai ya. Silakan kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan untuk pertemuan selanjutnya nanti tentang diskusi kali ini, ya, diskusi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Paham? Sudah, saya akan sampaikan untuk buka dan yang lainnya. Pembelajaran kali ini, ya, pembelajaran di hari ini bisa bermanfaat semua, berkah, ya, bisa diamalkan hasilnya dan diimplementasikan di lingkungan kita, ya, masyarakat yang tadinya pakai kendara itu kendaraan yang tadinya nggak pakai helm jadi pakai helm. Tuntut hak boleh, ya, tuntut hak boleh gitu kan, tapi jangan lupa pulang jiwa, gitu kan, hak untuk mengendarai motor, hak untuk menggunakan jalan, tapi jangan lupa dengan aturan kewajiban di jalan. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya bikin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Beri